Halo, perkenalkan, nama saya Vivi Junior 3 Bruginting dengan nomor induk mahasiswa H1B1250. Saya merupakan mahasiswi dari program studi ilmu politik Universitas Jambi angkatan 2020. Nah, adapun tujuan saya untuk membuat video pada video kali ini adalah untuk membahas opini saya mengenai fenomena lokal yang terjadi di Jambi. Nah, adapun tugas ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari Bapak Alfaberi. Jadi, topik yang akan saya berikan opininya pada video kali ini yaitu berkaitan dengan batu bara dan permasalahan yang timbul di Jambi. Nah, adapun alasan saya dalam memilih topik batu bara dan persoalan yang timbul di Jambi ini bukan semata-mata tidak memiliki alasan. Nah, alasannya itu adalah karena batu bara ini merupakan salah satu sumber dari pendapatan dari Provinsi Jambi ini. Nah, ini terjadi karena cadangan batu bara yang ada di Jambi ini sangat melimpah sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang membuka tambang batu bara untuk dijadikan ladang atau suatu wadah untuk mendapatkan materi. Nah, di samping mendapatkan materi dan keuntungan, batu bara ini juga membawa begitu banyak persoalan, terkhususnya di Provinsi Jambi, dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan batu bara ini tidak kunjung selesai. Sudah lama lah ya, tidak selesai, sehingga ini menurut saya sangat butuh perhatian. Nah, sebelum kita masuk untuk membahas persoalan-persoalan yang timbul itu, kita akan membahas mengenai urutan atau di mana sih cadangan batu bara ini paling banyak di Indonesia. Nah, jika kita melihat dari makna dari batu bara ini dan di mana penyebaran batu bara terbanyak di dunia, bahkan di dunia ya. Nah, di sini Indonesia itu menjadi salah satu negara dengan produksi batu bara terbesar di dunia setelah negara Cina. Nah, produksi batu bara di Indonesia ini hampir memenuhi kebutuhan energi di berbagai belahan dunia. Nah, sebegitu penting batu bara ini di dunia, bukan hanya di Indonesia. Sehingga ya begitu, jika terdapat cadangan yang diketahui, maka perusahaan akan berlomba-lomba untuk membuka tambang batu bara di tempat di mana cadangan batu bara itu melimpah. Nah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mencatat produksi batu bara Indonesia itu mencapai 600 juta ton per tahun. Sangat besar bukan? Nah, besarnya produksi batu bara di Indonesia itu sangat dipengaruhi tersedianya sumber daya dan cadangan batu bara yang tersimpan di sejumlah daerah di Indonesia yang mencapai 38,84 miliar ton tersebar di sejumlah provinsi. Nah, jika dicatat dari Kementerian ESDM ini, ada 5 provinsi besar di Indonesia yang memiliki sumber cadangan batu bara terbesar. Nah, yang menjadi urutan pertama itu dipegang oleh Provinsi Kalimantan Timur, yang mana di Provinsi Kalimantan Timur ini potensi cadangan batu baranya itu mencapai 13,61 miliar ton. Nah, sangat banyak bukan? Yang kedua itu berada di Pulau Sumatera, yaitu tepatnya berada dan dipegang oleh Sumatera Selatan. Ini terletak di Bukit Asam, Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, di Kabupaten Lahat dan Kabupaten Oku, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, adapun potensi cadangan dari batu bara di Sumatera Selatan ini
mencapai 9,29 miliar ton. Selanjutnya itu yang ketiga dipegang masih di Provinsi Kalimantan, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk Kalimantan Selatan sendiri, potensi cadangan batubaranya ini mencapai 3,67 miliar ton. Yang keempat, itu juga masih di Provinsi Kalimantan, tepatnya itu di Kalimantan Tengah, yaitu mencapai cadangan sebesar 1,99 miliar ton. Nah, dan yang kelima itu, Provinsi Jambi menduduki cadangan kelima terbesar di Indonesia. Nah, di Jambi ini adapun cadangan dari batu bara, cadangan batu baranya itu mencapai 1,99 miliar ton. Nah, dari kelima provinsi yang memiliki cadangan terbesar batu baranya di Indonesia itu, kelima provinsi ini hanya terdapat di 20 besar di Indonesia, yaitu Provinsi Kalimantan dan Sumatera. Nah, dengan Jambi menduduki posisi 5 besar ini, mengakibatkan banyak kemunculan perusahaan-perusahaan yang bergerak pada tambang batu bara. Nah, ini terjadi karena jika kita terjun ke dalam usaha atau tambang batu bara ini, akan mendapatkan sangat banyak keuntungan, karena pada awal bahasan kita tadi, batu bara ini tidak hanya diperlukan oleh Indonesia saja, melainkan diperlukan oleh seluruh dunia. Sehingga jika kita memasuki bisnis batu bara ini, ya tidak menutup kemungkinan kita akan memegang poros dari ekonomi di Indonesia, bahkan di dunia. Nah, di samping dari keuntungan yang diperoleh dari usaha tambang batu bara ini, banyak persoalan yang muncul akibat dari terlalu banyaknya penggerukan atau eksploitasi atau pertambangan yang dilakukan di Jambi ini khususnya. Nah, adapun persoalan-persoalan yang muncul ini, pertama, ya pasti itu berkaitan dengan lingkungan sendiri. Mengapa hal ini terjadi? Karena jika pertambangan ini dilakukan secara masif, ini akan merusak keseimbangan dari ekosistem alam sendiri. Nah, akibat dari tidak seimbangnya ekosistem alam ini, yaitu seperti terjadi pencemaran lingkungan. Nah, selain dari pencemaran lingkungan ini, hal yang lebih krusial atau yang paling menjadi titik bahasan di Provinsi Jambi ini adalah mengenai bagaimana cara perusahaan-perusahaan batubara ini dalam mendistribusikan hasil dari tambang batubara ini. Nah, pendistribusian ini seharusnya menjadi pokok bagian dari perusahaan itu sendiri, tetapi pada kenyataannya kita lihat di Jambi ini, pada proses pendistribusiannya ini terkhusus dalam pengadaan jalan atau jalurnya melintas itu, perusahaan tidak dan belum mempunyai jalurnya khusus tersendiri. Nah, hal ini mengakibatkan perusahaan itu menggunakan jalan nasional, yang mana jalan nasional ini merupakan jalan yang dipakai oleh seluruh masyarakat khususnya. Nah, akibat dari penggunaan jalan nasional ini oleh perusahaan batubara ini menimbulkan banyak
banyak persoalan, terkhususnya itu mengenai kemacetan yang terjadi di Jambi. Selain kemacetan yang terjadi di Jambi ini juga terjadi juga kerusakan jalan akibat dari beratnya muatan dari truk-truk batubara yang melintas di sekitaran daerah Jambi. Nah, selain itu juga hal yang menjadi satu pokok yang sangat merugikan masyarakat itu adalah kemunculan truk-truk batubara di Jambi ini seringkali dan sudah banyak terdapat korban dari akibat ugal-ugalan dari supir truk batubara dalam mengalokasikan atau mendistribusikan hasil dari tambang batubara ini sendiri. Hal ini terjadi karena apa? Ya karena di Jambi ini sendiri juga diberlakukan jam operasional untuk truk batubara, yaitu yang mulai beroperasional jam 6 sore sampai jam 5 subuh. Nah, karena terbatasnya waktu operasional dari truk batubara ini mengakibatkan ya supir truknya berdalih untuk mengejar target. Nah, hal ini menjadikan mereka ugal-ugalan dalam membawa truk dalam pendistribusian hasil tambang batubara ini, yang mengakibatkan banyak korban jiwa yang meninggal akibat apa? Akibat tertabrak, terlindas. Nah, begitu masifnya persoalan mengenai batubara yang ada di Jambi ini. Nah, yang akan kita bahas pertama mengenai kerugian yang ditimbulkan akibat dari banyaknya muncul tambang batubara di Jambi ini adalah mengenai pencemaran. Nah, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan di sini meliputi pencemaran sungai dan udara. Ini kita dalam pencemaran sungai itu terjadi di daerah Sarolangun. Dari pernyataan warga itu sendiri mengatakan Sungai Indung meluap setelah padang birau diguyur hujan lebat. Air sungai tampak hitam menggenangi pekarangan rumah warga. Nah, ia mengatakan pencemaran ini terjadi setelah munculnya tambang batubara yang memanjang puluhan meter di daerah dekat Sungai Indung ini. Di sini pencemaran sungai yang terjadi itu yaitu air sungai bercampur dengan batu bara yang larut terbawa air hujan. Nah, yang dikhawatirkan di sini adalah larutan batu bara yang mencemari sumber air sumur di sekitar sungai. Nah, ini mengakibatkan banyak material dari batu bara ini sendiri yang terbawa oleh hujan ke sungai, dan sumber air dari masyarakat yang tinggal di daerah dekat tambang batubara ini yaitu bersumber dari air sungai. Nah, hal ini sangat berdampak pada kesehatan manusia jika terus-menerus dan tidak dilakukan perbaikan dalam sumber air yang dipergunakan dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan dari manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya itu mengenai pencemaran lingkungan, yaitu khususnya pencemaran udara. Ini juga didapat dari pernyataan dari masyarakat yang tinggal persis di simpang jalan tambang. Nah,
Setiap hari puluhan truk bermuatan belasan hingga puluhan ton batu bara lalu lalang di depan rumah. Dan beberapa bulan terakhir, pernyataan dari seorang warga itu mengeluhkan anaknya sakit asma makin sering, batuk dan sesak napas saat kena debu batu bara. Nah, pencemaran udara ini juga sangat akan memberi dampak yang buruk kepada kesehatan masyarakat. Hal ini dikarenakan kita itu mendapatkan oksigen dari udara. Nah, jika udara yang ada di sekitar kita jorok, itu akan menimbulkan banyak penyakit kepada kita. Nah, ini juga menjadi suatu perhatian yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan tambang batu bara terkhusus, karena di sini warga berpendapat bahwa dalam pendistribusian batu bara ini perusahaan itu menutup truk itu menggunakan terpal. Nah, hal itu tidak serta-merta dapat mengurangi efek dari debu dari batu bara itu sendiri kepada manusia. Perusahaan seharusnya mencari alternatif yang lebih memberikan suatu solusi yang dapat mencegah dan yang dapat menguntungkan untuk masyarakat itu sendiri. Nah, itu berkaitan mengenai pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari maraknya tambang batu bara di Indonesia. Yang selanjutnya itu hal yang menjadi pokok bahasan yang paling penting, yaitu mengenai kemacetan lalu lintas yang terjadi di Jambi. Nah, kemacetan lalu lintas yang terjadi di Jambi ini bukan semata-mata karena banyaknya kendaraan yang ada di Jambi, tetapi ini terjadi karena banyaknya truk batu bara yang beroperasi pada jam-jam tertentu yang ditetapkan tersebut. Nah, ini menjadi masalah karena tambang batu bara di Jambi ini tidak hanya satu, melainkan sangat banyak. Sehingga karena adanya jam operasional itu sendiri mengakibatkan truk-truk batu bara itu keluar secara bersamaan dan terjadi penumpukan kendaraan pada jam-jam khusus tersebut. Nah, dan keadaan macet ini sendiri tidak kecil dampaknya bagi masyarakat terkhusus, tetapi sangat berdampak. Ya, karena ya jika kita terjebak kemacetan, kita akan mendapatkan kerugian, terkhusus itu kerugian waktu, dan bahkan dapat juga mengakibatkan kerugian material ya. Karena misalnya nih, aku nih ya, semisal aku mau pergi kerja atau ada nih yang project yang mau aku kejar, aku terjebak macet. Nah, itu mengakibatkan aku akan mendapatkan kerugian waktu dan juga material, dan bahkan orang yang aku temui akan tidak percaya sama aku atau loyalitasku akan diragukan. Nah, itu. Dan satu contoh kemacetan yang masih baru-baru ini terjadi, kalau saya tidak salah itu masih di bulan Februari kemarin, di Jambi ini terjadi kemacetan horor. Dinamakan kemacetan horor karena mencapai 22 jam. Nah, kemacetan
contoh dari kerugian yang didapatkan dari kemacetan 22 jam ini adalah kerugian materi dan bahkan nyawa. Nyawa saya katakan karena ada satu pasien yang meninggal dunia akibat kemacetan 22 jam itu di Jambi. Nah, sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkhususnya untuk mengatasi dari kemacetan ini, ya tapi tidak serta-merta dapat secara intens berlangsung di Jambi ini sendiri. Nah, adapun alternatif yang ditawarkan oleh pemerintah itu tersendiri yaitu menjadi contoh, yaitu yang pertama itu Gubernur Jambi Al-Haris memberhentikan sementara operasional truk batubara dikarenakan kemacetan yang terjadi cukup panjang. Nah, pemberhentian sementara ini jika kita lihat kemarin, karena saya juga tinggal di sekitaran Jalan Mendalo ini, di depan Unja, yang mana Jalan Mendalo ini juga menjadi jalur yang dilewati oleh truk-truk batubara itu sendiri. Nah, yang saya lihat juga kalau ketika operasional truk batubara ini tidak dihentikan waktu itu, ya setiap sore, bahkan masih sekitaran jam 4 sore saja atau bahkan 3 sore, kemacetan di depan di jalan besar Mendalo ini ya tidak terhindari, karena yaitu juga dikarenakan banyaknya truk batubara yang beroperasi pada jam itu. Nah, dan waktu ada ini pemberhentian sementara operasi truk batubara ini, ya keadaan jalan itu sangat beda vibes-nya dengan waktu ketika truk batubara ini beroperasi. Ketika truk batubara ini tidak beroperasi, jalan ini tidak ada kemacetan karena yang penimbun atau pendonor kendaraan terbanyak di jalan besar ini adalah truk-truk batubara. Nah, hal ini harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah sendiri. Ya, khususnya menurut saya tidak salah sih pemerintah daerah itu mendesak perusahaan-perusahaan itu terkhusus untuk ya mencari alternatif lain, jangan lewat jalur darat atau jalur untuk jalan nasional. Perusahaan harus memikirkan bagaimana cara mereka untuk mendistribusikan hasil tambang mereka dengan tidak merugikan masyarakat umum. Nah, kerugian yang didapatkan dari kemacetan yang ditimbulkan dari truk batubara itu tidak hanya kerugian untuk masyarakat umum, tetapi ini berkaitan dengan ada satu tokoh yang berpendapat bahwa penyebab dari inflasi tinggi yang terjadi di Jambi itu yang mencapai 8,55% itu, ya mereka yakini diakibatkan dari kemacetan dari angkutan mobil batubara yang menyebabkan pemasok sayur mayur terhambat. Nah, sebenarnya jika dilihat dari sisi hukum, angkutan batubara ini sudah melanggar hukum. Karena menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Perubahan Nomor 2 Tahun 2022 yang pada pasal 12 ayat 1, 2, 3 dan pasal 57B ayat 1, 2, 3 sangat jelas tertulis bahwa jalan nasional yang merupakan jalan umum tidak digunakan untuk badan usaha. Nah, hal ini harus menjadi pertimbangan yang ketat pada pemerintah sendiri khususnya. Mereka harus mendesak
yaitu perusahaan-perusahaan batubara tadi untuk membuat jalur khusus mereka dalam pendistribusian batubara ini ya, karena jika mereka tetap menggunakan jalan umum ya sama saja pemerintah daerah ini memberikan akses kepada mereka ya dalam mereka mencapai tujuannya ya. Jika itu terus terjadi ya masyarakat kan terus menuntut kepada pemerintah, karena di sini jika dilihat dari sisi hukum yang Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 ini tadi ya seolah-olah pemerintah itu ya memiliki something in between dengan perusahaan-perusahaan batubara tersebut. Nah, selain itu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 91 Ayat 1 dijelaskan bahwa setiap yang punya izin usaha pertambangan atau IUP harus punya jalan khusus. Nah, ataukah tambang-tambang yang ada di Jambi ini tidak memiliki izin sehingga mereka tidak memiliki jalan khusus. Nah, jika mereka memiliki izin, ya pasti mereka harus memenuhi satu syarat memiliki jalur khusus ini. Nah, ini juga masih menyangkut kepada pemerintah daerah juga. Jangan salahkan kami sebagai mahasiswa sering memberi tuntutan kepada pemerintah untuk mengusut. Nah, ini juga kami lakukan untuk kebaikan dari pemerintah daerah itu sendiri untuk tetap mendapatkan mandat dan kepercayaan dari rakyatnya. Nah, ada nih satu dalih yang dikatakan oleh gubernur kita, Gubernur Jambi, yaitu dia berargumen dalam hal ini gubernur tidak ada kewenangan untuk mengatur jalan nasional. Saya mengusulkan agar gubernur konsisten pada usul Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Pasal 91 Ayat 1. Karena Dinas Perhubungan juga sudah tidak mampu lagi untuk melerai kemacetan mobil batubara, tegasnya. Nah, hal ini harus menjadi perhatian dari semua pihak yang berwenang di pemerintah daerah Provinsi Jambi khususnya. Nah, jika kewenangan jalan nasional tidak berada pada tangan pemerintah atau gubernur, ya tidak salah sih kalau menurut saya gubernur memberikan usulan kepada yang dia anggap lebih tinggi atau yang mempunyai wewenang dalam menangani jalan nasional ini untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di Jambi ini, khususnya akibat dari banyaknya truk batubara yang melintas atau beroperasi di Jalan Nasional Jambi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persoalan mengenai kerusakan jalan. Nah, kerusakan jalan ini tidak hanya dikarenakan banyaknya truk-truk yang melintas jalan lintas Jambi ini, tetapi ini terjadi karena banyaknya lintasan dari truk batubara yang terjadi di Jambi yang melintasi jalan nasional. Nah, adapun kerusakan jalan yang ada di jalan panjang atau jalan lintas Jambi ini, yaitu terjadi di sejumlah titik antara lain Jalan Simpang Tembesi, Kotoboyo, dan depan Pasar Tembesi. Nah, jika sudah terjadi kerusakan jalan ini, ya tentu harus diperbaiki, karena jika tidak diperbaiki akan berdampak kepada pengguna jalan itu atau masyarakat kita semua. Nah, perbaikan jalan rusak di Jambi ini dilintasi truk batubara ini memakan banyak duit negara. Berapa itu?
Perbaikan jalan nasional yang rusak akibat dilintasi angkutan batubara di Jambi itu sekitar 824 miliar. Dan jika perbaikannya tidak dilakukan secepatnya, perbaikan jalan akan membutuhkan dana sebesar 8,4 triliun rupiah. Nah, ini terjadi karena semakin besar suatu kendaraan, dampak merusaknya itu pangkat 4 atau 16 kali. Nah, itu sebabnya kita mengatasi beban standar kita, kata ini ada satu tokoh. Nah, kemacetan dan kerusakan jalan di Jambi ini juga sudah menjadi perhatian dari Komisi 5 DPR. Ia berpendapat bahwa persoalan jalan dan operasi batubara di Jambi sudah menjadi perhatian nasional. Salah satunya yaitu yang tadi saya katakan, anggota Komisi 5 DPR yang bernama Sudewo. Nah, dia juga mempertanyakan ya bagaimana kebijakan dari pemerintah daerah itu dalam menangani persoalan aktivitas pengangkutan batubara ini, yang mana mereka menggunakan jalan umum atau jalan nasional. Nah, dia berpendapat bahwa padahal sudah ada undang-undang yang jelas yang mengatur bahwa angkutan batubara dilarang melintas di jalan umum. Nah, pengusaha tambang wajib membuat jalan khusus sendiri. Nah, satu tokokan atau cuitan dia atau perkataannya yang sangat dapat menjadi bagaimana ya, untuk merubah pola pikir dari pemerintah daerah Jambi ini khususnya, yaitu di negeri ini ada banyak daerah yang menghasilkan tambang batu bara, tetapi hanya di Jambi yang pengangkutannya bikin masalah. Patut kita pertanyakan ada apa. Nah, itu cuitan atau perkataan dari seorang anggota Komisi 5 DPR. Nah, dari perkataan ini, pemerintah Provinsi Jambi bahkan menerbitkan instruksi Gubernur Jambi nomor 8 tahun 2022 yang membolehkan angkutan batubara 2 sumbu melewati jalan publik dengan muatan lebih besar. Dalam poin ke-1 instruksi itu disebutkan pengangkutan batubara boleh sampai 8 ton. Belum termasuk berat kendaraan, hanya berat dari hasil tambang batubara itu 8 ton. Nah, berapa tuh kira-kira beratnya satu mobil pengangkut batubara? Nah, bayangkan berapa berat muatan yang ditahan oleh jalan dalam lintasan satu truk batubara saja. Nah, itu yang menyebabkan banyaknya atau masifnya kerusakan jalan yang terjadi di jalan sepanjang jalan lintas Jambi ini. Nah, ini dibantah dengan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2021, yaitu berisi tentang jalan kelas 3 didesain dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 ton. Nah, hal itu sudah mencakup bobot truk dan isi muatannya. Nah, dari instruksi gubernur dan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2021 ini terjadi tolak belakang atau tidak ada keharmonisan, yang mana penerbitan instruksi gubernur Jambi nomor 8 ini seolah-olah yang saya katakan tadi memberikan toleransi atau bahkan memberikan ruang kepada perusahaan-perusahaan dan memberikan celah untuk perusahaan tetap menggunakan jalan umum
dalam pendistribusian batu baranya. Yang mana jika ini terjadi ya sudah banyak menyalahi undang-undang atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu kalau mengenai kemacetan dan kerusakan jalan. Ini seolah-olah ya pemerintah itu memberi ruang. Nah, hal ini yang harus diperbaiki dan diperhatikan oleh pemerintah daerah Jambi khususnya. Nah, selanjutnya itu mengenai hilangnya nyawa. Hilangnya nyawa manusia ini tadi sudah saya katakan karena keugal-ugalan dari supir truk batubara yang dalih-dalih dengan kata mengejar target operasional dari jam 6 sore sampai jam 5 subuh. Nah, tetapi jika kita lihat dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi, truk batubara itu tidak hanya melintas pada saat jam operasional itu. Mengapa saya mengatakan demikian? Nah, kehilangan nyawa atau banyaknya korban tewas akibat dari truk batubara itu sendiri, yang saya ingat tidak terjadi pada jam subuh atau sore, jam 6 sore itu, tetapi di atas dari ya kadang jam sorenya itu mungkin jam 5, jam 4. Nah, jika dilihat dari hukum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, sebenarnya kalau truk batubara belum bisa beroperasional di situ, tapi karena untuk memenuhi dan mengejar target tadi, mereka menggunakan jam operasional mereka sendiri, tidak mengindahkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang menjadi mirisnya itu korban-korban yang menjadi korban dari keugal-ugalan supir truk batubara ini ya mahasiswa yang berkuliah di sekitaran Jalan Mendalo sih, kalau menurut, mulai dari Simpang Rimbo sampai UIN. Di situ sih titik-titik yang rawan terjadi kecelakaan terhadap mahasiswa-mahasiswi. Tidak hanya mahasiswa-mahasiswi, dosen juga sudah beberapa menjadi korban dari truk keugal-ugalan dari truk batubara ini. Dan ini juga harus menjadi perhatian khusus, mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah supaya hal ini tidak terulang kembali, karena ya jika sudah merenggut nyawa, menurut saya ya aturannya itu harus diperketat, karena ya perusahaan-perusahaan truk batubara ini harus disadarkan karena jalan umum ini tidak digunakan untuk kepentingan mereka, tetapi untuk kepentingan masyarakat umum, sehingga keselamatan dan kenyamanan dari masyarakat umum itu juga harus kita jamin, agar ya masih satu sih tujuannya, yaitu mendapat mandat dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Nah, itu kalau mengenai kehilangan nyawa atau korban dari truk batubara ini sendiri. Nah, kalau kita berbicara mengenai dan yang menjadi dilema dari pemerintah daerah Jambi itu sendiri, yaitu mengenai penetapan jalur khusus untuk truk batubara ini, yang mana seharusnya sebenarnya ini menjadi pemikiran dari perusahaan, tetapi ya tidak salah sih, ini juga harus diberikan solusi kepada pemerintah, karena pemerintah juga harus memiliki pertimbangan untuk ya kita masyarakat ya membutuhkan ketegasan dari pemerintah terkhusus. Jika mereka memberikan desakan kepada perusahaan dan mereka memberikan sanksi jika desakan ini tidak dijalankan, maka menurut saya hal ini akan dapat dilaksanakan. Nah, jika kita berkaca dari tadi penghasil batubara atau pemilik cadangan batubara terbesar di Indonesia itu yang mempunyai 5 provinsi, yaitu yang 3 berada di Kalimantan, yang 2 berada di Sumatera Selatan. Nah, dalam pendistribusian ini hanya Jambi saja yang tidak selesai dalam persoalan mengenai
pendistribusian atau penggunaan jalan nasional ini. Nah, jika kita berkaca dari daerah lain ini, persoalan pengangkutan batu bara ini tidak separah yang terjadi di Jambi. Nah, jika kita lihat di Kalimantan sendiri, pendistribusian ini dipegang oleh dua pihak, yaitu pemerintah dan juga perusahaan. Nah, yang pertama itu di perusahaan. Nah, perusahaan batubara itu di Kalimantan biasanya itu, yang sebagai contoh itu di Kalimantan Timur dan Selatan, biasanya mereka memanfaatkan transportasi kapal laut, kapal di jalur sungai ataupun laut. Nah, kalau dari sisi pemerintah daerahnya, pendistribusian hasil tambang batu bara ini dilakukan dari dua cara, yaitu yang pertama melalui sungai, yaitu sama dengan yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu menggunakan kapal, dan satu lagi itu menggunakan jalur kereta api. Nah, jalur kereta api ini juga suatu alternatif yang sudah lama dilakukan dalam pendistribusian batu bara ini. Nah, itu yang di Kalimantan Timur dan Selatan. Yang satu lagi tadi itu adalah penghasil cadangan batu bara yang ada di Indonesia itu, salah satunya itu ada di Sumatera Selatan. Mereka juga di Sumatera Selatan ini menggunakan kereta api untuk pendistribusian dari hasil tambang batu bara ini. Nah, kereta ini mengangkut batu bara dari stasiun Tanjung Enim Baru, Sumatera Selatan sampai stasiun Tarahan, Lampung yang jaraknya mencapai 409 km. Dilansir dari berbagai sumber, pertama kali beroperasi pada 1 Oktober 1986. Nah, kereta ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan logistik nasional. Nah, dan untuk batu bara ini sendiri tidak hanya untuk kebutuhan Pulau Sumatera Selatan saja, tetapi ini diangkut dan digunakan sebagai pembangkit listrik di Pulau Jawa, Madura, dan juga Bali. Nah, jika kita lihat dari empat besar pemilik cadangan batu bara terbesar di Indonesia ini, ya sebenarnya Jambi cukup mudah sih menurut saya untuk mengatasi persoalan dari kemacetan dan kerusakan jalan ataupun kehilangan nyawa akibat dari munculnya banyak truk batu bara di Jambi ini. Ya, Jambi juga memiliki sungai Batanghari yang dapat digunakan sebagai salah satu jalur yang digunakan kapal-kapal untuk mendistribusikan hasil dari tambang batu bara mereka. Dan untuk pembuatan jalur kereta api, menurut saya ya, karena saya juga tidak tahu bagaimana geografis Jambi secara keseluruhan karena saya pendatang. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan dari berbagai pihak, khususnya Gubernur Jambi, Wali Kota Jambi, dan bahkan khususnya itu Kementerian PUPR, karena mereka yang akan terjun dalam pembuatan jalur khusus batu bara yang untuk kereta api. Nah, menurut saya jika hal untuk pendistribusian batu bara ini dapat terrealisasi atau terselesaikan sekarang atau secepatnya, ya mungkin dan pasti juga, karena tadi salah satu penghasil ekonomi di Jambi ini juga salah satunya batu bara. Jika pendistribusiannya dapat dilakukan lebih baik, maka ya setidaknya keadaan Jambi itu menjadi lebih baik dan inflasi juga mungkin dapat diturunkan atau menjadi lebih stabil dari sebelum-sebelumnya. Nah, mungkin itu dari saya mengenai opini saya mengenai batu bara dan persoalan yang timbul di Jambi. Lebih kurangnya
Saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.